Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, welcome back to Mix and Match bersama saya Audrey Vanessa. Dan seperti apa tema kita kali ini? Check this out! Fashionista, keberagaman suku dan bangsa di Indonesia membuat Indonesia kaya akan budaya, termasuk dalam hal kekayaan dan keberagaman kain tradisional atau wastra. Saat ini wastra tidak dipandang sesuatu yang berat dan dipakai di acara resmi. Namun wastra telah banyak dibuat menjadi fashion yang lebih casual dan ringan. Keberagaman wastra mulai dari batik, tenun, songket diolah oleh para pekerja kreatif tanah air menjadi produk fashion mulai dari busana, tas hingga aksesoris lainnya. Hal tersebut bisa dilihat semakin banyaknya jenama tanah air yang banyak mengeluarkan koleksi bertemakan wastra. Fashionista, seperti apa rekomendasi busana serta aksesoris dengan tema wastra? Pilihan dari desainer untuk Audrey Vanessa? Let's find out. Yes Fashionista, tema kita kali ini adalah wastra Indonesia. Dan hari ini kita akan bertemu dengan salah satu penggiat wastra tersebut. So who is she? Let's see her now. Hai Fashionista, sekarang aku sudah bersama dengan Kak Ida Tapu Bolon yang merupakan salah satu penggiat wastra yang juga memiliki brand namanya Li Uli. Halo Kak Ida, apa kabar? Hai, baik. Senang sekali bisa ketemu Kak Ida, terima kasih waktunya. Hari ini kita bisa berbincang-bincang mengenai wastra Indonesia. Iya. Jadi Kak Ida ini punya brand Li Uli yang juga hampir semua produknya menggunakan wastra ya. Iya. Bisa ceritain nggak sih sebenarnya awal mula terjun ke dalam industri fashion itu seperti apa? Mungkin sejak kapan gitu? Iya. Li Uli itu awalnya pada saat pandemi. Saat itu kita vakum di rumah, usaha-usaha kita semua tutup dan kita hampir 6 bulan di rumah ya. Lalu waktu itu saya bersih-bersih lemari karena kita nggak pernah kemana-mana. Saya rapi-rapi lemari, saya menemukan banyak tenun saya di situ. Oke. Jadi saya ambil itu tenun, saya mulai pikirkan ini mau dibuat apa ya. Jadi idenya saat itu saya mau bikin sesuatu dari tenun ini. Jadi itu terjadi sekitar tahun 2020 awal saat masa-masa pandemi. Wah, luar biasa. Jadi dari pandemi itu ternyata sebenarnya menciptakan suatu inspirasi untuk menciptakan produk-produk yang berkaitan dengan wastra ya. Ya. Tapi kalau memang dari Kak Ida sendiri, apakah memang sudah suka dengan wastra atau memang tertarik dengan fashion, memang passion atau hobi atau seperti apa? Iya, jadi saya ini adalah cucunya penenun sebenarnya. Iya, jadi opung saya itu kerjanya bertenun. Tapi saya sudah tidak pernah lihat mereka lagi. Kemudian mama saya itu pedagang. Pedagang, salah satu yang dia jual adalah tenun dari berbagai daerah. Jadi sejak kecil saya sudah tahu tuh, ada dari Makassar, ada dari Toraja, ada dari Lampung, ada dari berbagai daerah, Palembang, saya udah tahu. Jadi udah mengenal wastra itu sejak kecil. Berarti kalau tadi kan Kak Ida bilang di wastra, maksudnya secara tenun itu banyak sekali tenun ya dari seluruh Indonesia. Iya. Sebenarnya berarti produk-produk wastra yang Kak Ida gunakan dalam produk itu lebih ke tenun ya? Atau ada? Lebih ke tenun sih, tapi akhir-akhir ini saya mulai angkat batik juga. Sebenarnya kan sudah banyak yang mengerjakan batik ya, jadi saya lebih banyak concern di tenun. Karena ternyata di Indonesia tenun itu dihasilkan dari berbagai daerah, lebih banyak dari batik malah. Oke, berarti tapi banyak tidak sekali seterkenal batik ya. Tenun tidak seterkenal itu, padahal hampir dari Aceh sampai Papua banyak yang menghasilkan tenun. kalau dari inspirasi dalam menciptakan koleksi-koleksi Kak Ida gitu gimana? Ya awalnya kan saya membuat hanya model biasa aja ya. Karena awalnya saya tuh memakai bahan karung. Oke. Karung kombinasi tenun. Jadi itu biasanya sederhana aja, kotak-kotak aja. Seiring dengan
banyak permintaan, saya mau mulai membuat yang full tenun. Nah awalnya tuh tergantung permintaan, bikin model ini dong, bikin model Custom ini ya dong. berarti sebenarnya? Iya, bikin model ini ya, sampai akhirnya saya melihat pasar kok sukanya yang buat pesta. Mulailah saya membuat untuk pesta ya, yang model-model buat pesta. Jadi banyak sekali yang model-model ini terinspirasi dari permintaan pelanggan. Berarti ngikutin tren ya kalau gitu, kalau dari koleksi-koleksinya? Oh iya harus, karena tenun ini kan sudah melekat ya di kita itu bahwa tenun ini tradisional. Tenun ini hanya dipakai untuk acara adat, hanya dipakai orang tua. Nah akhirnya kita tuh berpikir ya bagaimana supaya tenun ini bisa tampil modern, bisa dipakai yang lebih muda, bisa dipakai dalam acara casual ya, apapun yang betul. casual, tidak hanya di acara adat. Nah jadi ya kita harus ikutin tren ya supaya dia jadi etnik modern. Betul sekali. Dan kalau tadi kan kita udah ngomongin koleksi-koleksi juga dan juga ngikutin tren, tapi sebenarnya ciri khas dari rancangan Kak Ida dari Li Uli itu sebenarnya apa? Iya, ciri khasnya adalah jadi motif tenun itu kan semua tenun punya filosofi ya, punya arti. Jadi seminimal mungkin itu jangan memotong dari motif itu secara harus full gitu, karena setiap motif itu ada filosofinya. Jadi waktu kita membuat satu produk, aku harus pikirkan kalau dia kecil motif apa yang cocok supaya dia tidak kepotong motifnya. Betul. Gitu. Jadi saya usahakan itu bagaimana supaya motif itu bisa kelihatan, supaya filosofinya keluar. Luar biasa ya, berarti ketika menggunakan tas ada artinya juga, Ada maknanya artinya, ada ya. filosofi. Nah itu dia Li Uli, artinya itu. Jadi Li Uli itu singkatan dari uli-uli, bahasa Batak, artinya tuh cantik-cantik, keren-keren, segala macam tentang hal yang cantik dah. Jadi itu menggambarkan tenun. Keindahan. Tenun itu kan cantik motifnya, cantik warnanya. Filosofinya juga bagus, jadi dia cantik luar dalam. Li Uli itu cantik luar dalam, kira-kira seperti Luar itu. biasa, aku jadi pengen cepat-cepat beli tas dari Kak Ida ya. Iya. Oke, tapi kita tadi udah ngomongin semua yang bagus-bagusnya ya keindahannya, tapi aku tahu dalam memproduksi wasra juga pasti ada challenge-nya tersendiri. Iya. Bisa share ke kita juga nggak sih sebenarnya challenge-nya kayak apa? Iya, yang pertama itu tenun itu belum dia apa-apain udah mahal. Jadi Ya, harga ya. Sudah mahal. Kenapa mahal? Karena produksi yang cukup lama. Dari membuat benang, pewarnaan benang sampai dia menenun itu bisa makan waktu 6 bulan. Lama sekali. Lama ya, 6 Iya, bulan. iya, itu dia kenapa tenun itu sangat mahal. Nah, apalagi setelah dibuat jadi tas, ya harganya kan tambah mahal karena saya harus kosnya ada. Nah, jadi challenge pertama itu adalah orang suka bilang, kok mahal ya gitu, kok mahal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus menggali nih filosofinya apa sih? Iya. Artinya apa sih? Jadi Betul, betul. saya kadang beli tenun tidak langsung dijahit kalau saya nggak tahu ini filosofinya apa. Benar-benar dipilah memang sesuai Iya, supaya ada tidak artinya. salah ya. Nanti begitu kita bikin jadi sesuatu, kita bisa dikomplain orang. Iya, kan misalnya, oh ini kan harusnya pakaian laki gitu, kenapa kamu bikin jadi tas buat perempuan? Nah, saya lihat ada juga teman yang itu sebenarnya buat laki-laki, nggak boleh buat perempuan, tapi dia jadikan jadi baju perempuan, itu kan menyalahi ya. Jadi harus benar-benar mengerti iya. ya, nggak bisa sembarangan. Jadi ya. tenun itu ada yang khusus buat laki, ada yang buat perempuan. Jadi kalau dia buat laki, jangan dibikin baju perempuan, tapi kan pembeli nggak tahu ya. Isi. Nah, jadi saya pelajari dulu filosofinya apa ini dipakai buat siapa. Luar biasa kalau gitu. Dan koleksi-koleksi Kak Ida nih dari Li Uli kan aku lihat dari tadi tuh emang cantik, Thank you. indah ya, Yeah. dan memang cantik luar dalam, bisa kelihatan dari makna-makna dari pattern-patternnya juga. Iya. Jadi sebenarnya ini pernah di show-kan gitu di Indonesia atau bahkan di luar atau? Iya, kalau untuk show di Indonesia udah beberapa kali. Kemarin terakhir bulan Mei, saya itu ke Amerika Latin dan ke Karibia. Berarti kain-kain wastra Tenun, yang iya. ditenun dari tas, baju itu udah sampai di Amerika Udah Latin. sampai di Amerika Latin dan di Karibia. Ya. Dan mereka tidak tahu tentang tenun ya.
taunya kan selama ini batik. Jadi Betul. batik itu terkenal. Jadi saya ingin menunjukkan kita juga punya tenun loh. Ini kita punya tenun gitu. Wah, luar biasa sih. Dan kalau kedepannya ada juga rencana akan ikut show lagi? Iya, nanti September ini saya diundang dari KJRI untuk menunjukkan budaya Indonesia itu tenun, budaya tenun. Jadi nanti saya akan membawa 1 orang penenun. Saya akan tunjukkan bagaimana proses tenun ini terjadi. Jadi bertenun dan sampai disowkan. Nanti prosesnya itu juga ditunjukkan nanti. Iya, prosesnya. Jadi itu ditunjukkan ada satu organisasi internasional yang pesertanya itu dari banyak negara-negara yang berada di Amerika, yang perwakilan negara-negara. Jadi nanti Indonesia itu punya kesempatan menunjukkan salah satu budayanya, yaitu budaya tenun. Luar biasa. Berarti terima kasih Kak Ida sudah akan membawa tenun ke internasional. Iya, doainnya. Pasti yang terbaik buat Kak Ida dan Liuli ya tentunya. Iya. Aku jadi penasaran sih sebenarnya sama koleksi-koleksi dari Kak Ida, karena dari tadi kan udah ngomongin, tapi aku beneran belum lihat secara dekat. Aku boleh nggak sih lihat koleksi-koleksinya? Ayo, mari. Boleh? Yuk, Oke. mari. Oke, fashionista, stay tune karena sebentar lagi kita akan lihat koleksi-koleksi dari Kak Ida dari Liuli Craft. Fashionista, berikut Audrey melihat koleksi terbaru dari Ida Tampu Bolon. Hai fashionista, sebelum kita lihat koleksi-koleksi bajunya, kita lihat dulu koleksi tas-tasnya yang begitu amat indah. Wah, ini sangat-sangat cantik sih Kak Ida, luar biasa banget koleksinya. Kak Ida, boleh nggak ceritain kita koleksi-koleksi yang ada di sini itu seperti apa nih? Iya, kembali seperti awal tadi bahwa kita mau terlihat etnik tapi modern, kita itu membuat berbagai macam jenis tas. Misalnya ini ya, Lucu banget. ini bisa untuk anak muda ya, orang muda ya. Oh iya. Kecil, simple, dan bisa dipakai buat acara bebas ya, casual. Bener, ini anak muda suka banget sih. Bahkan bisa Iya. buat pouch makeup gitu nggak sih? Iya, Kak Ida? betul. Jadi walaupun dia tenun, anak muda bisa pakai. Iya, ada juga buat tas pesta, ada juga untuk tas kerja. Iya. Ya bisa untuk tempat laptop, dokumen-dokumen. Ini kalau aku lihat lumayan besar ya, berarti Iya. laptop emang cukup ya? Iya, untuk bekerja ya. Oh iya, ini saya mau jelaskan bahwa di setiap produk kita selalu historinya dibuat ya. Ini tenun apa, terus bisa historinya dibaca ya. apa. Ya, jadi berharap mereka semakin mencintai produk ini karena tahu artinya, filosofi dari setiap tenunnya. Luar biasa. Iya, seperti itu. Frida, aku juga tadi kan sempat lihat-lihat sebelah. Aku tuh penasaran karena ini tuh tiba-tiba ada kayak ini apa sih, ini strap atau? Iya. Jadi ini adalah gelang. Kita itu Ini gelang. Iya, untuk jam tangan juga ada sih. Ini buat gelang buat tali jam tangan juga ada. Jadi ini kita memanfaatkan kain perca dari tas atau baju tadi ya. Kita berusaha zero waste. Jadi semua perca-perca kita manfaatkan untuk menjadi sesuatu yang bisa dipakai. Bagus sih. Iya, jadi kalau perca yang lebih besar kita bikin jadi pouch, perca yang lebih kecil kita buat jadi ini pouch tali. juga dari Iya, dari tenunnya sisa-sisa ya. tenunnya Jadi kita emang manfaatkan. zero waste. Kita manfaatkan supaya zero waste. Berarti produknya ternyata bukan cuma baju, bukan tas, ada pouch juga, Ada. ada jam dan gelang juga. Iya. Luar biasa. Kak Ida, aku boleh lihat koleksi yang di sebelah Iya. sana juga nggak? Ayo, mari. Let's go. Ya, ini contoh dari produknya kita. Ini salah satu contoh tas yang kemarin kita bawa buat fashion show di Venezuela. Oh, bagus banget sih emang. Iya. Ini filosofinya seperti apa sih? Apa ada arti atau tenunnya ngambil dari mana? Iya, ini tenunnya mengambil motif sadum dari Sumatera Utara. Sadum itu memiliki filosofi optimisme untuk menghadapi masa depan. Wah, keren Iya, banget sih. jadi
motif ini biasanya dipakai untuk sukacita ya, optimisme. Jadi biasanya tuh diberikan kepada orang-orang dengan harapan dan doa supaya hari depan lebih baik. Amin. Jadi kalau lagi down tiap kali pegang tasnya langsung inget, oke, aku harus optimis karena ada artinya. Iya. Jadi memang setiap penenun itu membuat tenun dengan harapan dan doa yang baik ya. Amin. Kak Ida, aku jadi penasaran, ini kan aku udah lihat koleksinya keren-keren, tapi aku pengen tahu pandangan Kak Ida dari segi komersil itu gimana? Iya, antara idealisme dan ini ya. Jadi sebenarnya saya itu terus menggali potensi bagaimana membuat model sendiri dan saya sudah mengerjakannya, ada beberapa model yang sudah kita buat. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga memikirkan bisnis ya. Jadi misalnya banyak permintaan dari customer yang meminta tolong dong buat model ini, tolong dong buat model ini. Jadi saya itu sekarang memang masih membuat model sesuai brand, meniru brand asing karena saya perlu juga dari sisi bisnisnya ya seperti ini misalnya, tapi tidak 100% meniru banget sih, enggak ya. Hanya inspirasi Hanya dari inspirasi aja. tren-tren internasional gitu Iya. ya. Oke, luar biasa. Kalau gitu Kak Ida, kita boleh juga nggak sih lihat koleksi-koleksi bajunya? Ya. Oke, let's go Fashionista. Hai Fashionista, ini dia koleksi-koleksi baju dari Liuli. Ada tadi aku udah salfok sama yang ini nih, ini bagus banget. Ini gimana nih Kak Ida? Iya, ini terbuat dari tenun Baduy pewarna alam yang dikombinasi dengan tenun Timor ya. Jadi kita berusaha mix and match antar tenun yang cocok ya. Ini bagus banget sih, jadi kayak outer gitu ya, bisa casual, bisa formal ya? Iya, betul. Jadi bisa dipakai yang muda, bisa juga yang senior. Berarti kalau pewarna alam berarti ini secara eco-friendly ya, dimaknakan secara Iya, betul. Oke, kalau yang ini nih, wow. Iya, ini terdiri dari 3 jenis bahan ya, 2 tenun dan 1 kombinasi polos. Ya, jadi memang kita cari yang bisa match. Ini ada, Ini ada. trendy banget. Jadi bisa pakai gitu aja sebenarnya udah bagus ya. Bisa, sebenarnya. Baru pakai kalau ini mau lebih bisa. formal baru Iya. pakai ini blazernya. Cakep sekali. Love this. Oke. Wih. Kalau yang ini nih apa nih? Ya ini outer juga ya. Tapi yang pakai ternyata bukan cuma polosan tenun ya, memang beberapa Iya. produk pakai beads, pakai Ya kita kristal. coba untuk supaya lebih modern aja ya. Bagus deh. Kalau untuk yang cowok juga ada ya berarti kayak Iya. koleksinya. Ya, kita ada yang untuk cowok ya. Misalnya ini. Ini kemarin koleksi yang kita bawa saat Modern ya fashion show di Panama ya. Nah, jadi kita ini menggabungkan 2 jenis tenun. Itu 2 jenis tenun. Nah, ini tadi yang saya sebutkan itu ini adalah tenun khusus yang untuk laki-laki peruntukannya. Iya. Ini laki-laki. Nah, jadi ini kalau di orang Batak ya, ini biasanya dikasih hadiah atau pemberian waktu dia baru menikah, dikasih tenun ini. Interesting. Iya, jadi memang ini untuk laki-laki, yang pakai juga laki-laki. Nah, jadi ini saya pakai juga untuk bahan baju buat laki ya. Modern banget ya ternyata kalau Iya. pakai zipper gitu jadi kayak mau motoran gitu ya. Cocok. Iya. Ini buat kalau ke acara Iya. manapun juga keren. Iya. Keren deh kalau gitu. Wah, ada lagi nggak Kak Ida yang Ini juga ya lucu ya. Nah, ini semua kombinasi 2 tenun, bukan 1 tenun. Jadi tenun yang berbeda. Kombinasi 2 tenun, ini masih sama-sama tenun dari Toba ya. Ya, jadi laki-laki juga bagus pakai tenun. Ini mix and match juga dari 2 bahan tenun. luar biasa. Iya.
Thank you Kak Ida. Ya, thank you. Kak Ida, sebenarnya kan tadi kita udah ngambil yang top, tapi aku lihat ada yang juga bentuk dress gini ya. Ini kayak warnanya tadi kayak ngejreng banget, jadi aku langsung Iya. salah fokus. Iya. Jadi ini saya baru angkat ini jadi koleksi saya itu sejak fashion show di Venezuela. Ketika mau ke Venezuela itu saya mempelajari karakteristik orang sana memang sukanya warna-warna cerah ya. Jadi saya mencari apa ya wastra Indonesia yang warnanya cerah-cerah. Lalu saya terinspirasi dengan kain lagosi dari Makassar yang memang warnanya cerah-cerah. Jadi ini adalah koleksi ketika fashion show di Venezuela dan puji Tuhan itu koleksi tas dan bajunya banyak terjual setelah fashion show. Luar biasa, keren banget. Sebenarnya ini juga bisa dijadiin outer atau coat ya. Bahkan Bisa. kalau pakai luar negeri ini keren nih. Iya. Kalau dingin-dingin pakai ini. Keren banget deh. Berarti bisa dipakai buat outer atau coat juga ya. Bahkan Iya. kalau pakai luar negeri keren banget. Iya. Oke Kak Ida, sekarang boleh nggak sih pilihin aku 3 outfit yang aku boleh cobain? Oh iya, boleh. Oke fashionista, stay tune karena abis ini kita bakal lihat 3 outfit yang udah dipilih oleh Kak Ida untuk aku. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.